Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kisah Sunan Ampel. Anggota kami terdiri dari Dinda Nabila, Vika Nur Alifa, Laila Nurul Andini, Syahraini Nur Adibah, dan yang terakhir M. Zidane Furiansyah. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1041 Masehi di Champa, sebuah negeri kecil di Kamboja. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang, makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Sejarah singkatnya, salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu, ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak yang berada di 25 km arah selatan kota Kudus hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Keluarga Sunan Ampel. Ayah Sunan Ampel bernama Maulana Malik Ibrahim atau Ibrahim Asmarakandi, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Champa, sementara ibunya merupakan putri kerajaan Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Secara garis darah, Sunan Ampel tersambung hingga ke Nabi Muhammad. Ayahnya Maulana Malik Ibrahim merupakan saudara-saudara Maulana Ishak. Keduanya merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro. Bapak dan anak ini berasal dari Uzbekistan dan masih Trah Al-Husain, anak Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad. Sunan Ampel mempunyai dua orang istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dengan istri pertamanya, yaitu Dewi Karimah, Sunan Ampel dikaruniai dua orang anak, yaitu Dewi Murtasyid dan Dewi Murtasimah. Dengan istri keduanya, yaitu Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memperoleh 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau yang dikenal dengan Sunan Derajat. Strategi dakwah. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana, yaitu dasar akidah dan ibadah. Ajaran tersebut dikenal dengan mohlimo, yang berarti tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu moh main, moh ngumbe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina.
Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara yang berangsur-angsur. Strategi dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren. Sistem pendidikan Islam yang dipakai oleh Sunan Ampel di pesantren mengikuti pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu dalam belajar dan mengajar. Selain itu, Sunan Ampel juga menggunakan metode yang masih berkaitan dengan ritual Hindu-Buddha. Terdapat 5 langkah strategi dakwah Sunan Ampel. Pertama, yaitu membagi wilayah kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara. Kedua, berdakwah dengan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam. Ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas mitos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat, berupaya dalam melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh. Kelima, yaitu menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Falsafah moh limo. Yang pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Kedua, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. Ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain. Dan yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.